Kita melakukan usaha untuk bantu orang. Dalam arti bisa buka lapangan pekerjaan, bisa bantu orang yang lapar ya kan. Benar. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung TV. Kali ini kita dalam rangka bincang UMKM. Seperti biasanya ya Tribuners, Mutiara tidak sendirian karena sudah ditemani dengan narasumber, yaitu selaku owner dari UMKM yang akan kita bahas nih ya pada hari ini. Ya, dan kali ini kita akan membahas salah satu warung makan yang deket banget nih tempatnya sama Tribun Lampung gitu kan. Jadi Tribuners di rumah yang penasaran, kayaknya langsung aja deh kita ngobrol dengan ownernya, yaitu Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Halo Mbak. Gimana kabarnya Mas Ilham hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, sekedar informasi Tribuners, Mas Ilham ini adalah owner dari warung makan Rengganis dan Mirar Kitchen ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang rumah makan atau warung makan dari Rengganis ini, mungkin bisa diceritakan nih sejarah awal mulanya membangun warung makan Rengganis ini, Mas. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi gini, kalau memang kita awal mulanya warung makan Rengganis sendiri sih dari mertuaku ya. Dari awalnya di mertuaku itu 2009 pindah tempat ke sini yang memulai usaha warung makan. Warung makan. Dari 2009 berarti. Nah, setelah itu ketemu denganku, akhirnya aku menikah dengan anaknya ini. Nah, jadi ya udah kita baru lanjut dari situ langsung dialihkan ke kami sebagai anak-anaknya yang mengurus. Dan di 2016 kita bangun, kita kembangin sampai saat ini alhamdulillah sudah 14 tahun. Iya, udah berdiri. Udah lama banget itu kalau untuk ukuran warung makan. Alhamdulillah begitu karena kita akan lama, kenapa dikarenakan adanya konsumen juga sih gitu ya. Kami juga berterima kasih dengan konsumen yang memang masih setia dengan kami gitu. Ya jelas berarti masakannya itu terbukti enak, biasanya kan kayak gitu kalau konsumen ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan berbicara tentang rumah makan Rengganis ini katanya mengusung tema prasmanan gitu. Jadi makanannya disajikan prasmanan. Nah, tapi kan sebenarnya kalau di Lampung udah banyak nih warung makan atau rumah makan yang menyajikan makanannya itu ala-ala prasmanan. Apa sih yang membedakan warung makan Rengganis dengan warung makan yang lainnya gitu, Mas? Kalau membedakannya sih kalau bagi kami sendiri memang rezeki punya masing-masing gitu. Kita punya konsep walaupun sama tapi rezeki yang berbeda. Intinya gitu. Nah, kalau memang dari segi konsepan kami sendiri, kita memang prasmanan, tapi kita masakannya ini masakan rumahan. Khas Jawa dan Sunda. Yang dimix lagi, yang kombinasi dengan masakan di sekarang daerah Sumatera. Jadi cocok dengan lidah Sumatera juga. Walaupun memang misalnya contoh kami mengusulkan ada gudeg, ada krecek kan gitu, tapi bisa diterima dengan masyarakat Lampung sendiri gitu. Jadi kita konsepannya masakan rumahan yang disajikan secara prasmanan, kekinian gitu. Seperti itu sih. Jadi masakan rumahan disajikan dengan prasmanan, rasanya itu cocok banget untuk lidah Lampung walaupun sebenarnya makanannya makanan Jawa sama makan Sunda. Luar biasa sekali, paket lengkap nih. Apalagi kan kalau masyarakat Lampung sebenarnya katanya lebih suka pedas ya, betul ya? Iya, betul. Jadi itu penyesuaian ya, balik lagi. Nah, nih Mas, kalau boleh tahu apa aja sih yang dijual di Rengganis? Contohnya kayak sayur mayur dan juga lauk pauknya apa aja tuh? Kita kalau memang dari macam-macam jenis sayuran, lauk pauk, kita kalau memang contoh kalau lagi puasa saat ini, Ramadan ini, kita keluar itu sore hari itu kita mulai dari 25 macam jenis lauk, 25 macam jenis sayur. 25 macam? 25 macam. Untuk lauk dan sayur? Lauk dan sayur, seperti luar itu. Biasa contoh sekali. Nih, kalau kita bicara sayur, kita tumisan tuh banyak. Selain memang misalkan ada gudeg, krecek gitu kan, ada ya kayak semur jengkol atau rendang jengkol gitu, ada tumis kayak memang tumis kembang kates, yang memang ibu-ibu banyak suka kan, walaupun pahit tapi mengenakan. Tapi emang enak kembang katesnya aku gitu Mas. Itu mulai dari kangkung, kalau disebutin itu banyak Mbak, gitu. Jadi kita memang menyajikan secara komplit. Jadi ditambah kita juga untuk kalau bulan puasa kita juga ada takjil. Jadi ini menu edisi untuk puasanya yang hanya ada di bulan Ramadan adalah takjilnya ya? Iya. Jajanan pasar takjil. Jadi
Kan kita juga ada Mirror Kitchen juga sebenarnya. Oh, ada Mirror Kitchen. Apa itu Mirror Kitchen itu, Mas? Mirror Kitchen ini turunan dari Rengganis sendiri. Oke. Kalau Rengganis kan sudah 14 tahun, alhamdulillah kalau Mirror Kitchen sudah berjalan 5 tahun. Ya memang Mirror Kitchen ini terfokus untuk dessert dan minumannya dan snack-snacknya gitu. Jadi prasmanannya itu Rengganisnya, Mirror Kitchen untuk cemilan kekiniannya. Seperti paket itu. Lengkap ya. Apalagi kalau misalkan memang pengen menjangkau anak-anak muda gitu kan, biasanya jarang makan utama nih ya, jarang makan besar, tapi mereka pengennya dessert kayak gitu. Betul. Jadi kalau memang misalkan anak-anak kekinian ini suka dengan dessert, dia akan larinya ke Mirror Kitchen gitu. Jadi mungkin warga Lampung yang memang dekat di sini datang ke tempat kami, hanya datang ke satu tempat udah dapat semuanya gitu. Makanan yang beratnya ada, takjilannya ada, dessertnya ada, atau yang lainnya juga ada. Jadi paket komplit ya. Pokoknya ke satu warung tapi udah dapat semuanya gitu. Insya Allah, Insya Allah. Nah, ini kan perjalanannya tadi panjang banget, dimana katanya awal mulanya mertua. Nah, emang kalau boleh tahu mertuanya dari mana itu, Mas? Ya, sebenarnya dari Jawa. Dari Jawa, asli Jawa. Sendiri asli Jawa, terus bekerja di Gunung Madu. Gunung Madu. Nah, ibu mertua ini kan memang suka buat catering gitu. Seneng masak ya. Seneng masak awalnya. Jadi ibu mertua setelah bapak almarhum mertua sudah pensiun, berpindah ke sini ke Lampung, ke Gang Ratu. Akhirnya buat usaha warung kecil gitu. Di 2009 dan 2016 mulai diperbarui lah ya. Dari 2009 Warung Rengganis ini kan udah berdiri, berarti emang usianya udah 14 tahun tadi disebutkan oleh Mas Ilham ya, udah lama banget. Dan ada kemarin kita kan selama 2 tahun itu diterpa pandemi COVID-19. Nah, seperti apa sih struggle yang Mas lakukan untuk tetap bisa bertahan gitu usahanya? Apalagi kan kalau COVID istilahnya orang-orang mengurangi pengeluaran gitu loh, Mas. Ya. Jadi alhamdulillah memang semua lini saat kita kemarin ada insiden COVID itu ya semua lini baik dari UMKM, baik dari perkantoran, PT atau apa pasti semua merasakan dampak dari COVID tersebut ya. Ya kalau kami sendiri alhamdulillah kami juga awalnya sempat terpuruk gitu. Cuma kalau memang misalnya kami akan terus-terusan terpuruk atau memang kami tutup seperti apa ini segala, bagaimana rasanya karyawan kami yang memang bantu kami di situ, yang memang harus dipulangkan atau apa. Alhamdulillah saya bilang sama orang tua saya izin tetap buka. Saya juga izin dengan karyawan saya, maksudnya ayo kita coba bareng-bareng, kita coba kemas. Setelah itu waktu itu kan memang pas COVID langsung puasa ya, Ramadan kalau nggak salah ya. Nah itu kerasa banget, memang di hari pertama itu kerasa banget. Turunnya jauh banget. Iya, penjualannya pasti. Penjualannya jauh, tapi ya bagaimanapun itu kita tetap usaha. Ya kan yang ngatur kan rezeki Allah. Iya betul. Nah gitu. Kalau untuk produksinya sendiri gitu Mas, menu-menunya otomatis berarti dikurangin gitu ya Mas? Iya, hanya kita cuma tinggal mengatur pola bahan masakan yang memang keluar itu seberapa gitu. Jadi kita misalkan kalau memang saat ini misalnya 25, mungkin tetap kita keluarkan 20-nya dengan porsi yang sedikit-sedikit tapi variatif. Seperti itu aja. Nah, tadi kan Mas Ilham nyebutin banyak banget nih menu-menunya gitu kan, mulai dari sayurnya dan juga lauk pauknya. Kalau untuk range harganya sendiri itu, kalau boleh tahu berapa itu Mas? Range harga sendiri sebenarnya kita saat ini kan mulai ada kenaikan sih. Iya. Awalnya memang kita menjelang Ramadan itu naik, cuma kita juga memang saya sama orang tua juga bingung kan, bagaimana caranya gitu kan. Apalagi ditambah juga sekarang kan memang sudah ada pajak ya gitu kan. Jadi ya kita juga harus memang bagi-bagi porsi-porsi yang memang seperti bagaimana gitu konsumen supaya aman. Akhirnya kita dari range harga misalkan untuk sayuran kita mulai dari harga 5.000 per porsi. Tapi saat ini kita naikin 6.000 per porsi untuk baru tahun ini. Tahun ini baru saya naikin 6.000 per porsi gitu. Dan sampai harga memang misalkan ke sayuran itu ya memang sebatas 6.000 sampai 10.000 range-nya per porsi. Kalau lauk mungkin berbeda. Kalau lauk itu dari 2.000 sampai paling mahal sih untuk pepes ya 20 sampai 25 lah. Paling mahal gitu ya. Masih itu kategori terjangkau banget itu memang Mas. Mudah-mudahan. Iya, itu masih terjangkau. Nah, untuk sayur dan juga lauknya apakah itu fresh dibuat itu setiap hari atau seperti apa Mas? Ya, jadi untuk sayur sendiri, untuk lauk sendiri kita kan apalagi itu apa yang memang kita jual kita makan gitu kan. Jadi
bagaimana caranya kita juga harus jaga kualitas. Kalau kita hanya mencari untung, otomatis kita juga nggak akan sampai lama sampai saat ini gitu. Jadi kita usahakan untuk tetap fresh, tapi kita kembalikan lagi ke konsumen. Intinya gitu. Jadi bukan berarti kalau memang konsumen menganggap seperti apa ini segala, ya kami berusaha untuk menjaga kualitas itu sendiri dengan memasak secara fresh gitu kan. Ya logikanya kita masak sayuran nggak mungkin kita bisa anget ini ya udah beda banget, udah ya betul. Itu, jadi nah berbicara tadi masnya sempat nyinggung nih ya, sayur itu nggak bisa diangetin, berarti kan otomatis ini kan makanannya semuanya yang nggak bisa diangetin kan mas? Nah apa ya, rugi nggak sih mas sebenarnya kalau dibilang rugi sih ya plus minus mbak, ada naik turunnya. Maksudnya gini, ada kalau kata bahasa orang tua saya, kita saling tutup tambal ya, atau apa ya, tutup tambal apa, saling sulam ya apa ya? Iya. Intinya pasti akan ada yang untung dan ada yang rugi, intinya gitu. Tapi daripada kita memang yang tadi dibilang meraih untung terus, ya nggak mungkin juga kan gitu, ya pasti akan ada kerugian sendiri. Tapi bagaimana caranya, yang rugi itu adalah ketika kita buat masakan, kita buat dagangan, tidak ada yang beli sama sekali, itu baru rugi. Jadi fokusnya bukan kepada keuntungan, tapi gimana cara memuaskan pelayanan kepada ini ya, konsumen ya mas ya, kualitas dari rasa dan juga kesegaran dari lauk pauk dan juga sayur mayurnya. Nah mas, kalau boleh tahu lewat apa namanya jualannya, bisa melalui online juga ya? Iya. Kita juga ada lewat saat ini, kita memakai aplikasi, bisa temuin salah satu aplikasi gitu lah ya. Nah kalau misalkan kayak masnya sendiri, marketingnya nih, strategi untuk untuk mengajak konsumen ini lo makan di Rengganis. Nah masnya sendiri pakai media sosial nggak mas untuk promosi ini? Kita saat ini memang memakai media sosial juga, memakai media sosial, dan sekaligus kami juga memang ikuti event-event kuliner. Itu strategi kami, mengikuti event-event kuliner yang memang bertujuan adalah mencari pangsa pasar atau konsumen baru di wilayah lain untuk datang ke warung kami. Minimal ketika mereka main ke sini gitu kan, atau memang mereka lewat atau apa, pasti mereka akan ingat, oh ya di mana gitu. Seperti itu. Nah kalau boleh di-spill nih, omset tiap bulannya kalau boleh tahu berapa kisarannya secara umum lah? Saat COVID atau saat ini? Saat ini dong. Kalau memang saat ini jujur mungkin ya, saya juga ini kita Ramadan baru berapa ya, seminggu ya kurang lebih, hari 6 hari tepat ini ya. Nah itu kita memang untuk Ramadan sendiri dibanding tahun lalu, tahun ini nih memang ada penurunan juga. Mungkin ya, kalau memang saya rasa dilihat dari grafik saya memang mengalami penurunan, tapi tidak signifikan seperti COVID yang tahun lalu ya. Tapi ya mudah-mudahan untuk range harga omset untuk sekarang ini mungkin di angka 8 juta. Wah luar biasa sekali nih, dari rumah makan ya akhirnya bisa sesukses sekarang ya mas. Alhamdulillah, disyukuri ya. Syukuri aja. Nah kalau misalkan untuk makanan ini kan prasmanan ya. Nah itu gimana cara ngitungnya, misalkan si konsumen ini makan nasi itu dihitung beda juga harganya? Enggak. Jadi kita memang kalau memang untuk porsian sendiri, ya itulah namanya prasmanan. Kita ada keluh kesahnya sendiri ya. Kalau memang misalnya kita bicara standar, nasi itu kan dengan porsi makan yang standar ya kita masih aman lah di angka gitu. Kita misalnya di angka yang memang standar, misalnya tergantung nih, nasi dengan sayur 2 macam dengan lauk gitu kan, misalnya lauknya apa nih, telur, kita bisa 13.000 gitu. Yang memang awalnya kita bicara 10.000 ya tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Nah ketika memang saat ini sih kita masih, kalau memang porsian makan di tempat itu kita bicara 15.000 gitu, sesuai standarnya dia makan. Tapi kalau memang misalkan dia ngambilnya bermacam-macam sayur, bermacam lauk, otomatis kita akan hitung lauknya seperti itu sih. Kalau nasi ya sepuasnya. Kalau nasi sepuasnya, cuman ya kalau lauk kan beda nih ya, karena kalau lauk kan emang gitu. Harganya mahal juga ya mas. Iya betul. Oke. Nah apa sih mas kendala yang dialami gitu kan selama menjalani bisnis, terutama di bidang makanan, apalagi makanan ini kan yang cuma sehari gitu bertahannya dan kadang sisa gitu kan. Nah seperti apa kendalanya?
Itu kalau memang kendalanya sendiri kita mensiasati dari cara masaknya mungkin ya. Ibu saya kalau memang masakan kan memang lebih saya tetap harus ke ibu saya gitu. Walaupun memang ada asisten yang masak, kita akan tetap dipantau oleh ibu saya langsung. Jadi ibu saya mengaturnya ya, makanya kalau memang kita bicara untuk masak yang keluar berapa gitu kan, kita harus atur sesuai porsinya. Kalaupun memang misalnya tidak ada yang laku, ya kita bisa makan sendiri atau kita bisa bagikan ke yang membutuhkan gitu. Kita mendingan kita lebih baik berikan, misalnya kayak lauk-lauk atau apa kita berikan lah. Entah itu ke yang memang pengepul sampah atau memang misalkan ada fakir miskin atau apa, kita kasih. Seperti itu. Kalau memang sayuran, kalau memang sudah waktunya memang sudah tidak bisa atau apa, yang kita buang. Kan nggak mungkin kita kasih. Iyalah, yang ada itu lagian kalau misalnya dikasih ke orang juga buruk juga untuk warung makan kita gitu kan, kita jual lagi juga nanti konsumen pergi gitu sih. Terus strateginya sendiri ya kita tetap update aja apa keinginan konsumen, kita masih terima masukan gitu. Makanya tidak sungkan-sungkan untuk konsumen. Kalau memang kita minta promo, kita memang tidak bisa memberikan promo dalam arti potongan harga atau apa dengan melihat bahan baku yang saat ini memang misalkan naik terus lagi gitu kan, fluktuatif gitu kan. Tapi kita juga nggak mungkin si konsumen ini misalkan saat ini makan nasi ayam berapa, besok berapa, kenapa berubah-berubah, dikarenakan ya harganya memang fluktuatif juga gitu. Jadi kita nggak bisa memberikan promo, tapi kita masih bisa memberikan apa yang memang konsumen butuhkan, kita coba adakan. Intinya gitu. Kalau memang ada konsumen yang komplain, kita bisa ganti gitu, apapun itu. Yang penting kita ketika memang ada kekurangan, tolong follow up ke kami. Ketika ada kelebihan, tolong follow up ke yang lain. Gitu. Jadi ya intinya biar bisa memperbaiki lah ya. Apalagi kalau makanan ini sebenarnya konsumen ini lebih sensitif, terutama cita rasa, Mas. Betul. Iya, cita rasa berubah aja orang pasti larinya kayak lebih enak gitu kan istilahnya. Nah, tadi kan sudah cerita nih masalah kendalanya. Nah, kalau misalkan Mas Ilham sendiri ya melihat peluang bisnis untuk makanan sendiri itu seperti apa sih kalau di Lampung ini, di Bandar Lampung lah khususnya? Ya, untuk peluang bisnis. Iya. Menurut saya sih jujur ya, saya senang sama di Lampung ini. Yang mungkin saya pernah di Serang, di Jakarta, di mana di Bandung, di ini. Selain itu, maksudnya saya lihat lebih ke Lampung gitu kan. Di sini nih memang sebenarnya banyak yang memang suka jajan. Konsumen ini banyak suka jajan. Tapi saat ini menurut saya kenapa kok ada penurunan ini segala? Karena lebih banyak yang menjual dibanding yang membeli. Apalagi ini kalau Ramadan ya di sepanjang jalan ramai banget. Bener nggak? Bener Mas. Gitu. Saya mikir lagi, kalau memang semuanya jualan, karena melihat ada suatu peluang kan gitu, peluang usaha untuk ini ya is okay, nggak masalah. Kalau memang itu baik untuk peluang usaha rekan-rekan semua di sini yang memang mau berdagang ya silahkan. Tapi harus siap. Pasang surutnya itu akan kerasa. Iya, betul. Gitu. Tapi ketika memang kita merasa, makanya jangan selalu bilang sepi. Kalau ketika usaha belum rame, alangkah lebih bijak. Itu yang memang jadi catatan saya. Jadi ketika memang saya merasakan orang tua saya kenapa bisa lama sampai saat ini? Karena ketika memang lagi surut, bagaimana caranya Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Gitu kan. Ketika lagi pasang, bagaimana caranya kita jangan bangga dulu, tapi kita siapa tahu bulan depan surut lagi kan. Iya, betul. Gitu. Benar. Apalagi seorang pengusaha itu harus konsisten. Karena kebetulan orang tua juga kan memang ini ya, pedagang. Jadi emang harus konsisten, mau rame mau belum rame ya harus tetap dijalani. Itu kata orang tua saya juga dulu. Orang tua saya bilang, ya udah jalani. Selama kita masih bisa makan, karyawan kita masih bisa makan, berarti usaha kita masih jalan. Ya betul. Gitu. Kalau kita melihat keuntungan ya ketika memang kita mengalami kerugian, tutup. Iya, karena orientasinya hanya kepada keuntungan tadi, betul. Iya. Jadi kita ketika kata orang tua saya mengatakan kita usaha untuk membantu orang. Ingat itu. Kita melakukan usaha untuk bantu orang. Dalam arti bisa buka lapangan pekerjaan, bisa bantu orang yang lapar ya kan? Benar kan? Bisa yang lapar datang dengan membawa uang. Membawa uang kan? Bisa bantu saya juga. Berarti kan kata bantu itu yang memang betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau memang misalkan ada yang memang mau usaha ya harus dipastikan kuat mental. Nah ini Mas, sebenarnya yang bikin penasaran kenapa sih mengusung tema prasmanan gitu kan? Kenapa nggak warung makan biasa yang Masnya maksudnya yang ngambil sendiri gitu, bukan prasmanan yang semuanya
konsumen itu ya ngambil sepuasnya apa yang diinginin gitu. Kenapa mengusung konsep prasmanan itu? Sebenarnya gini, kalau konsep prasmanan itu sendiri sih lebih biar lebih nyaman aja sih. Kan kita mengusung, kita ini rumah makan yang dalam arti kita pengen orang tua ini mungkin saya perhatikan. Jadi kita kalau memang mau ngambil ya udah mandiri aja, mau ngambil sendiri. Kan kenapa harus dilayanin terus? Kalau memang ngajarin kan orang tua mungkin mengajarkan anak-anaknya ya kalau mau makan makanlah gitu, ambillah sendiri gitu kan. Jadi ya oke, kita ambil, kita makan gitu. Jadi kalau memang kita diambilin terlalu merasa oh gimana gitu, yang namanya kita mengatasnamakan prasmanan kan, berarti ngambil sendiri kan, apalagi dengan konsepannya masakan rumahan. Jadi ya udah anggap aja itu rumah sendiri. Mau ngambil minum sendiri gitu kan, mau makan sendiri, bayar pun harus sendiri gitu. Iya lah, betul. Tapi nggak apa-apa kalau sama teman minta bayarin. Iya gitu. Jadi gitu. Nah, tadi kan sudah dijelasin ya, memang konsepnya itu adalah makanan rumahan dengan ala-ala prasmanan gitu ya, supaya konsumen ini lebih nyaman gitu, dibuat nyaman gitu lah. Nih Mas, sebenarnya apa sih yang harus dikatakan oleh Mas Ilham biar masyarakat Lampung ini ayo loh kalau mau makan itu ke Rengganis gitu? Apa yang harus dikatakan? Kepada Tribuners di rumah, kalau misalkan ayo kalau makan pilihannya di Rengganis gitu. Sebenarnya gini, untuk warga Lampung sendiri, kenapa harus mencoba makanan di kami? Kalau memang mau merasakan cita rasa masakan yang enggak itu aja, yang memang mau ada variasi, ya ayo datang ke kami. Kita kalau memang misalkan ada menu yang memang belum ada di kita dan memang misalkan warga Lampung ada masukan, silakan. Itu juga buat pelajaran kami dan bisa buat jadi menu tambahan. Jadi menu inovasi ya. Iya. Jadi misalkan kan mungkin warga Lampung yang memang mungkin ya maaf lagi tidak sempat untuk masak atau lagi males untuk masak, ketika memang misalkan ini ya udah datang ke kami dengan uang misalkan anggap di bawah 50.000 udah bisa makan. Nah kalau boleh tahu, biasanya kan setiap warung makan atau rumah makan itu punya menu best seller. Nah kalau di Rengganis sendiri menu best sellernya apa? Gudeg, krecek. Gudeg sama krecek. Khas Jawanya. Itu khas Jawa banget ya? Iya. Karena ya kita Jawa kan, kenapa masakan Jawa Sunda? Jawanya itu ya memang misalkan karena mertua saya dari Jawa, gitu kan, gudeg dari godean gitu kan, gudeg Jawa sama kreceknya itu, sama ayam opornya, arehnya. Jadi ketika memang kami ikut event kuliner, kita mengusung ini Rengganis X Mirar Kitchen ini ya nasi gudeg dan dessert. Gitu. Jadi nasi gudegnya kita akan majuin ke event kuliner. Gitu. Jadi untuk itu khas Jawanya. Kalau yang Sundanya ya itu tumisan-tumisan. Apa aja ditumis. Kalau di rumah apa yang ada di kulkas ditumis. Bener nggak? Orang tua saya seperti itu. Maksudnya gitu. Jadi kenapa prasmanan segala? Mungkin kawan-kawan yang memang punya orang tua yang biasanya apa aja sayur ya ditumis. Apa yang ada di depan halaman rumah ditumis. Jadi itu ditumis. Bener. Nah, ini nih terakhir nih Mas. Mungkin Tribuners di rumah kan ada yang mungkin jauh nih ya. Dia nggak di sini gitu atau nggak deket sama warung makan Rengganis. Instagram atau Facebook ada Mas sosial? Apa itu biar Tribuners di rumah bisa ngeliat ya menu apa aja gitu kan? Untuk saat ini di warung makan Rengganis kami memang ada 2 tempat. Warung makan Rengganis ini saat ini adik saya megang yang di Poltabes, daerah Poltabes, daerah Tan Ajahra itu ada juga. Dan terus yang di Gang Ratu ini juga ada juga. Jadi yang memang berdekatan situ saat ini ya baru ada di 2 tempat itu. Untuk nama IG-nya sendiri ada di @Rengganis dan @Mirar-Kitchen. Nah Tribuners di rumah yang penasaran bisa langsung cek dulu nih ya di Instagramnya atau sosial media yang lainnya, atau bisa di salah satu aplikasi Tribuners bisa mesen ya. Nah kalau misalkan Tribuners akhirnya tergugah gitu kan karena ngeliat wah kayaknya enak nih, apalagi Tribuners di rumah yang suka dengan masakan ala Jawa dan Sunda tapi tetap bisa diterima oleh lidah Lampung gitu kan. Langsung aja datang langsung ke Rengganisnya, bisa makan di tempat ataupun dibungkus, bener ya Mas ya? Betul. Dan harganya tadi sudah jelasin sama Masnya sangat terjangkau. Kalau untuk sayur mayurnya sendiri itu pokoknya range-nya dari 6.000, kalau untuk lauk pauknya ya paling mahal 20 sampai 25.000. Jadi bisa dikatakan itu masih terjangkau untuk di Bandar Lampung khususnya Tribuners. Apalagi Tribuners nih ya yang di bulan puasa males masak, boleh banget langsung datang aja ke warung Rengganis ya Mas Ilham. Bulan Ramadan juga saya bukanya sampai sahur. Sampai sahur. Nah ini bisa jadi pilihan karena kan biasanya kalau buka puasa banyak yang niat, tapi sahur kadang kan
males masak. Betul. Ya. Oke. Kita masak lagi untuk ngadain sahur. Oke, wah luar biasa sekali nih obrolan kita bersama dengan owner dari warung makan Rengganis, Mas Ilham. Terima kasih banyak Mas Ilham atas waktunya, nggak kerasa ya. Ternyata kita ngobrol ini udah lama ternyata. Iya. Iya. Sukses terus untuk usahanya. Semoga semakin lancar, semakin banyak pelanggannya. Amin. Dan dikeluarkan inovasi-inovasi baru ya yang lebih kekinian tentunya. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung TV Bincang UMKM bersama dengan Mutiara dan juga Mas Ilham selaku owner dari warung makan Rengganis, dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung TV berikutnya.